orang awam, Pak Bombom. Pak Rohim merendah ini. Pak Bombom, saya nanya ya, mohon maaf, ini bukan saya bermaksud apa-apa, ya cuma kepingin nanya saja. Ya. Sebenarnya sahabat-sahabat Kristen ini yang dituhankan itu Yesus yang berupa manusia, apakah roh yang ada di dalam tubuh itu? Itu saja mohon dijawab. Yesus Halo, Pak itu Bombom. adalah firman yang menjadi manusia. Jawabannya itu ada dalam Yohanes 1 ya. Sorry. Jadi Yohanes 1 ayat 1 Pak. Ini di sini jawabannya jelas Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini apa Pak? Jelas dia Allah. Nanti saya jelaskan ambil dari belakang. Firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Kalau kita baca dilihat di dalam di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu adalah Allah sendiri. Contoh, sekarang Bapak berbicara dengan saya. Bapak nggak bisa lihat saya, tapi bisa dengar suara saya. Nah itulah firman, kata-kata saya. Kalau kita merunut, firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Contoh di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ya. Kita buka. Nih, Kejadian 1. Tapi yang sabar loh Pak Bombom, saya orang awam loh Pak Bombom. Nggak apa-apa, Bapak kan cuma tanya Pak. Nggak apa-apa Pak. Iya. Bapak kan cuma tanya, jadi nggak apa-apa Pak. Saya itu orangnya santai aja. Bapak kan datang ke sini kan bertanya, ya. Iya. Bapak kan cuma datang bertanya. Ya saya nggak mungkin mau marah Bapak atau apa, kan nggak mungkin. Saya salah Pak kalau saya marah Bapak. Nah, kemudian saya lanjut Pak ya. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Perhatikan Pak, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan Pak, berfirmanlah Allah. Coba ya. Nah, di sini Allah berfirman, barang semua jadi ya. Kita kembali ke Mazmur dulu. Sini. Dalam Mazmur 33, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, yang tadi Kejadian 1 ayat 3. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Tuhan ini di Alkitab itu Pak, ada T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Kalau TU besar ini adalah Yahweh sendiri, Bapa itu sendiri. Langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Nah, nanti Bapak masuk, tolonglah masuk di siang hari, ngobras. Saya akan jelaskan bagaimana sampai Yesus itu dikatakan Tuhan. Panjang Pak penjelasannya. Saya contoh, saya singkat. Saya ambil di dalam. Yang menghakimi nanti itu di akhir zaman itu adalah Yesus. Firman-Nya. Ini Pak contoh ayatnya ya Pak ya. Yesus berkata kepada orang-orang ahli Taurat. Dialah sang firman sendiri Pak. Contoh dalam Yohanes. Ini Pak, Yohanes 12 ayat 42. 46 Pak. Nah ini Pak, Yesus berkata. Maaf ya Pak Bambam, saya lab dulu ya, saya udah ngantuk rasanya mata. Ya, salam semuanya ya teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Dani, salam juga. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani ya. Pak Bombom, sepertinya ya saya sedikit memahami keterangan Pak Bombom. Kalau saya salah paham ya mohon dimaafin. Paham saya kesimpulannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Betul Pak Bombom? Dia adalah anak Allah, dia adalah firman. Dia bukan Bapa. Tapi dia dan Bapa satu. Dia firman yang menjadi manusia, Pak. Makanya saya mau jelaskan dulu, Pak, supaya Bapak bisa paham ya. Jadi saya angkat dari sini, Pak ya, sebentar ya. Nah, ini, Pak. Siapa nih? Wah, Bapak di tengah jalan ya, Pak ya? Pak Rohim. Pak Rohim di tengah jalan ya? Enggak, saya di tepi jalan. Begini Pak, Yesus itu datang ke dalam dunia, ya,
Nah, Yesus itu datang ke dalam dunia. Jelas di sini ada aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dalam bahasa Bapa itu Al-Nur. Dia datang sebagai terang. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataanku, perhatikan Pak, jika seorang mendengar perkataanku, tetapi jika tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ini Pak ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi memang Pak, Yesus datang ke dalam dunia, sesuai dalam Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Yesus adalah sang firman sendiri. Jadi bukan tiganya Tuhan, tidak. Firman yang menjadi manusia. Dia sendiri, Allah sendiri. Untuk itu dia datang lahir ke dalam dunia, dan bagi siapa yang tidak mengikuti firman-Nya, ya contoh dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 51. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu. Bapak baca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki. Semua Nabi Israel tidak pernah berkata, aku berkata, aku berkata, aku berkata. Karena dia adalah sang firman. Dia sendiri yang berkata-kata. Makanya di sini katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Bukan firman Allah atau firman Allah, tidak. Firmanku. Ia tidak akan mengulangi maut sampai selama-lamanya. Kalau Bapak mau bertanya, Yesus itu siapa? Pada waktu Yesus belum mati disalibkan, sesuai dalam nubuatan, di kitab Yesaya. Banyak ya ayatnya kalau saya mau bongkar, tapi panjang ya. Yesus berkata tuh nubuatannya, Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 44. Inilah yang kukatakan, semua digenapi dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Semua kejadian Yesus mulai lahir, dia hidup, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, semua tertulis di dalam nubuatan itu. Digenapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai dia mati dan dia bangkit. Kemarin saya tanya Pak Nandar, dia nggak bisa jawab. Itulah kurangnya saudara-saudara kita dari seberang, karena tidak bisa membaca dari perjanjian lama. Mereka tidak tahu nubuatan apa saja yang ada di perjanjian lama. Mereka nggak ngerti. Karena mulai dari Kejadian sampai Maliaki adalah benang merah yang tidak bisa terputus. Mulai kedatangan Yesus, kelahirannya, sehingga dia lahir di kota mana, keturunannya siapa, semua sudah dinubuatkan Pak. Semua benang merah Pak. Ya kalau Bapak bicara malam ini, panjang sekali Pak kalau saya mau jelaskan. Jadi begitu Pak. Makanya Rasul Paulus menulis. Karena begini Pak, dalam bahasa Indonesia, kita ini miskin sekali kosakata Pak ya. Contoh, di dalam, ini Paulus katakannya di dalam, saya jelaskan ya. Nah ini, Filipi 2 yang Bapak tanyakan. Filipi 2 ayat 5. Di sini, ya, di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Perhatikan Pak, di dalam bahasa Indonesia, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, di sini kalau kita lihat sebentar Pak ya, saya ketik dulu ya. Sebentar ya, saya ambil dulu kitab King James ya. Di sini ya, Pak, yang ini ya. Nah, ini. Kristus Yesus, yang ayat Filipi 2 ayat 5. Dalam bahasa Inggris, in Kristus Jesus who being in the form of God. Di ayat 6 ini. Who being in the form of God. Di sini, Pak. Jelas di sini dalam bahasa Inggrisnya,
ya, mengambil dalam rupa manusia. Nah, kalau kita kembali ke dalam bahasa Yunani, di situ jelas tertulis uparkon dalam bahasa Yunani. Di sini ya, uparkon itu suatu keberadaan yang tidak bisa mengubah dirinya menjadi bukan dirinya, gitu loh. Nah, kita kembali ke dalam bahasa, sebentar ya, dalam bahasa Indonesia, kalau Alkitab itu nggak bisa dijelaskan cepat-cepat begitu, Pak. Nah, di sini kalau yang ayat 6 ya Pak, di sini tadi dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah. Seharusnya dalam bahasa Indonesia itu terjemahan LAI harusnya, walaupun ada dalam rupa Allah. Seharusnya Pak, walaupun ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Sebagai milik yang harus dipertahankan, gitu loh Pak. Kalau di dalam bahasa teksnya aslinya dalam bahasa Yunani yaitu uparkon. Itu Pak, dalam bahasa Yunani. Yang Bapak mau tanyakan Pak? Pak Bombom. Ya. Halo Pak Bombom. Ya, silakan. Coba itu Pak Bombom itu ayat yang menerangkan segala firman telah aku sampaikan, itu ayat berapa itu? Ya, Yohanes 17. Coba itu dipampangkan. Ya. Segala firman yang telah kuberikan kan? Betul enggak? Iya, iya. Ya, Bapak kalau mau tuh baca asli teks aslinya, karena kita Indonesia ini bahasanya agak sedikit apa ya? Kadang-kadang kami juga hamba Tuhan juga kadang merasa bagaimana ya? Sebentar ya, Dedi. Yohanes 17 ayat berapa ya waktu itu ya? Sebentar ya. Ayat 10 atau berapa ya? Perhatikan ini ya Pak, di dalam Yohanes 17 ayat 10, tidak ada seorang nabi bisa berkata begini, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Itu nggak ada yang bisa begitu Pak. Nabi-nabi nggak ada bisa begitu Pak. Kalau Bapak katakan tuh berapa? Saya lupa ya. Ayat berapa tuh yang Bapak tanyakan? Yohanes 17 ayat 8. Oh, 17 ayat 8 ya. Oh ya. Saya nggak lupa gitu. Nah, ini ya. Ini Pak ya. Iya. Sebab segala firman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu dan mereka percaya. Perhatikan di sini Pak. Aku datang daripadamu. Sekarang firman ini kata-kata datang dari mana? Dari saya kan? Kalau saya diam, apakah saya nggak bisa suruh orang? Bisa nggak? Mordekai, pas saya diam. Pak Mordekai, Pak Mai. Nggak bisa Pak. Jadi kata-kata itu. Tolong terangkan itu Pak Bombom. Itu Yesus kan adalah firman Tuhan menjadi Yesus. Ya. Kemudian segala firman telah aku sampaikan. Itu maksudnya firman, menerima firman atau bagaimana itu? Ya, menurut Bapak terserah firman menurut firman. Makanya Pak, kosakata dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sangat kurang Pak. Nah sekarang saya mau tanya Bapak tolong jelaskan ini dulu Pak. Coba Bapak, jelaskan ini maksudnya apa? Silakan Pak, Bapak baca baru Bapak jelaskan itu. Ayo, sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini maksudnya ada gimana ini? Iya. Jadi gini Pak, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku, firman, padamu sendiri, padamu, pada Bapak, dengan kemuliaan yang kumiliki. Bukan kemuliaan Bapak, kemuliaanku. Berarti saya, umpamanya Tuhan Yesus ya, kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ada ya dia sang firman. Dialah hikmat Yesus itu, hikmat Tuhan itu. Dia adalah sang firman. Gitu Pak, maksudnya. Iya, maksudku apakah begini, ada seorang Pak, nabi bisa berkata demikian Pak?
Contoh, Enggak ke sana dulu, Pak. Itu maksud saya kan Yesus itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Anggaplah Yesus itu adalah firman. Bagaimana logikanya firman menerima firman dan menyampaikan firman? Ya, Bapak punya logika. Makanya Pak Lidara tolong buka dalam bahasa Yunani supaya kita jelaskan, Pak Lidara. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak, bahasa Indonesia itu kosakatanya kurang, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak berpatokan di situ, Pak, coba Bapak bisa berpikir yang logis lah. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata seperti ayat ini, Pak? Bentar ya. Sebentar, Pak ya. Saya kasih pembagian. Coba Bapak baca dari sini, Pak. Saya baca ya, Pak ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, dan sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Suara saya ini keluar dari saya, siapa, Pak? Bapak bisa dengar suara saya, kan? Bapak Benar, pasti Pak. melakukannya. Ya, Bapak pasti melakukannya. Sang firman itu, maka jadilah. Berbeda dengan Bapak. Bapak firman itu Bapak ciptaan. Kami bukan. Bapak cuma di ayat saja, Bapak anggap di situ. Nah, Bapak tahu tak orang Israel, Pak? Orang-orang Farisi Saduki. Ya, saya tahu. Bapak paksa, Pak ya? Oke. Ini percakapan Tuhan Yesus dan orang Yahudi, Pak. Ini kesaksian tentang Yesus semua, Pak ya. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak perhatikan di sini. Bapak percaya kepada Nabi Musa, Pak? Bapak Percaya tanya, tentang apanya? Ya. Bapak percaya kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa adalah Nabi bangsa Israel yang Nabi besar? Yang pernah membela lautan, bukan bela laut? Yang bukan bela laut, Pak? Percaya, Pak. Nanti bisa tanya Bapak lagi ya? Boleh ya? Saya tanya Bapak lagi, boleh satu ya? Boleh ya? Ya, saya tanya Bapak. Jadi Pak, begini Pak ya. Di dalam ini Pak, waktu Yesus berbicara dengan ini Pak. Yesus berbicara dengan Nabi Musa. Bapak tahu kan ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang Farisi? Mereka mengidolakan Nabi Musa. Betul nggak? Bapak percaya juga Nabi Musa, Pak? Kalau Bapak nggak percaya, saya nggak lanjut. Percaya ya? Percaya. Percaya, Pak ya? Pak baca, saya baca ya. Ini orang Yahudi kurang percaya sama Nabi Musa. Kepada Yesus. Makanya Yesus berbicara kepada mereka. Apalagi Bapak yang masih ada selumbar di mata Bapak. Nanti saya tanya Bapak lagi ya. Pak Ciler masih ada nggak Pak Ciler? Pak Ciler? Pak Ciler? Masih, Pak, masih. Ya, tolong siapkan itu ya, hadis yang Kera dan Babi ya, saya mau tanya beliau nih. Siapkan hadisnya ya. Oh, Quran, ya. Quran itu, Quran. Saya mau tanya. Ya, Quran ya. Oke. Gini Pak ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Bapak paham Pak ayat ini Pak? Itu pemahaman saya ya Pak Bom. Kalau saya salah mohon maaf. Itu Yesus berkata menceritakan bahwa bahwa jika kamu percaya Musa, tentu kamu harus percaya kepadaku. Kenapa? Tidak ada kata harus Pak. Jangan tambah Pak. Jadi ada harus. Tidak pakai harus Pak. Akan percaya juga kepadaku sebab ia. Lanjut Pak, lanjut. Jangan menambah Pak. Ya, sebab ia telah menulis tentang aku. Pertanyaannya, menulis tentang Yesus siapa Pak? Sedangkan Yesus belum lahir. Dia menulis tentang apa Pak? Itu kan menceritakan bahwa Nabi Musa menulis tentang Yesus. Begitu kan Pak Bom? Ya, menulis tentang Yesus apa Pak?
Siapa Ya dia? nggak tahu. Di situ tidak diterangkan. Nah, itu dia. Banyak sekali. Nabi Musa telah menulis nubuatan tentang siapa itu Yesus. Tapi dia belum tahu namanya Yesus siapa. Karena jarak dari Yesus ke Nabi Musa 1440 tahun sebelum Masehi. Bapak lihat ya, Bapak percaya Nabi Musa kan? Ini dia kita bahas. Bapak pancing jadi, oke. Perhatikan Pak. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, Musa, telah menulis tentang aku. Siapa itu Yesus? Tetapi jikalau kamu tidak percaya, Bapak tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya juga apa yang akan kukatakan? Kalau Bapak tidak percaya Nabi Musa, percuma saya mau jelaskan. Kalau Bapak percaya, kita lanjut. Oke? Kita lanjut. Pak, Nabi Musa punya kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab Taurat. Saya jelaskan ya, dalam kitab Keluaran. Apa yang ditulis? Bapak perhatikan. Bapak perhatikan. Keluaran 3 ayat 13. 14. Perhatikan Pak. Tadi Yesus lagi berbicara dengan siapa Pak? Saya ingin tanya Pak, tadi Yesus berbicara dengan siapa? Kalau paham saya, Yesus... Sebentar Pak, jangan cari jauh. Saya tanya cuma pendek. Tadi Yesus berbicara dengan siapa? Dengan orang lain. Iya, orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat itu orang-orang Saduki, Farisi. Mereka itu orang apa Pak? Israel atau orang Yahudi atau orang Arab? Waduh, aku kurang paham itu. Jadi katakanlah orang yang paham tentang Musa. Pada waktu Yesus ngobrol itu sama orang Farisi kan? Farisi Saduki itu orang apa Pak? Orang Islam atau orang Israel? Orang Israel. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah, saya sengaja tanya Bapak supaya Bapak jangan lari kiri kanan. Oke? Perhatikan sini Pak. Firman Allah kepada Musa. Pak, firman Allah kepada Musa. Ini kitab Musa Pak. Firman ini siapa? Elohim sendiri. Firman Allah kepada Musa. I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada, kata kau ini Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Orang Israel. Yang tadi lagi berbicara dengan Yesus. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saya mengutus, saya punya firman kepada Anda. Bapak udah paham? Diulangi Pak. Aku telah mengutus aku. Oke. Perhatikan Pak. Firman Allah kepada Musa. I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Orang Israel yang tadi berbicara. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, tentu kau juga percaya kepada apa yang ditulis oleh Nabi Musa. Ini yang ditulis oleh Nabi Musa. Salah satunya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku, bukan aku mengutus Musa. Atau aku mengutus Nabi. Tidak. Aku mengutus firmanku kepadamu. Contoh Pak ya. Keluaran 6. Ini masih keluaran Pak. Keluaran 6. Pak Cilar jangan tidur dulu. Perhatikan Pak ya. Perhatikan nih Pak. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Pak ya. Tetapi dengan namaku Tuhan, perhatikan Pak, Yahweh, T-U-H-N besar. Tetapi namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri, Pak. Saya sudah kenalkan diri saya Pak Bom. Pak Bom yang sabar kan? Sebentar, yo, wes oropopo, iki loh, contoh iki loh. Pak Bom ini kan manusia. Contoh, sementara saya menyiar, Bapak belum kenal saya. Cuma tahu nama aku Bom ya. Iki loh. Cuma tahu lihat aku begini, selama ini aku nyiar. Pak Lidara kan Bapak belum pernah lihat. Nah, setelah aku ketemu Bapak, kopi darat, Bapak ketemu saya. Pak Iki aku, manusia, badan besar, nama aku Bom. Paham gak?
Selama kalau begini Wah. Bapak cuma tahu aku manusia, betul nggak manusia? Aku kan manusia yang ngomong, betul nggak? Nah, kalau begini, Betul. contoh, kalau Tuhan tidak pernah Tuhan. Nanti setelah Tuhan muncul dalam rupa manusia, oh iki loh ya. Paham Pak ya? Nah, pada ya, ini pada ya. Ini contoh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Perhatikan Pak. Jadi semua bangsa Israel, ya, Bapak baca. Bangsa Israel mulai dari Musa, Yosua, Daniel, Yehezkiel, Mika, Maliaki, Esra, ya, Gad, macam-macam, Mordekai. Pak Bom itu diulang lagi Pak Bom. Sebentar. Oh ya wes, kan gila. Amin. Menampak. Ini tadi Pak Bom. Ini. Oke. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Oke, Pak. Abraham sudah tahu Allah. Ya Bapak mau tanya tunjukkan wajah. Nanti mau panjang lagi Pak. Bapak mau tanyakan, pernahkah Tuhan menunjukkan dalam bentuk manusia? Pernah Pak. Dalam Kejadian 18. Nah. Pak Bom ayat ini Pak Bom maksudnya gimana? Menampakkan diri dan menyatakan diri ini maksudnya apa ini? Aku telah menampakkan diri itu menyatakan diri kepada nabi-nabi sebelumnya. Abraham, Ishak dan Yakub. Kan ada di kitab Kejadian Pak. Allah berbicara kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Kalau Bapak bertanya begitu, kembali lagi saya jauh lagi, Pak. Jauh lagi, nanti siang-siang aja. Oh gitu. Iya. Bapak coba baca Kejadian, Bapak kan ada Alkitab. Bapak baca Kejadian 18. Aku nggak punya Pak Bom, aku awam banget. Tolong dong. Jadi begini Pak. Abraham itu Tuhan berbicara dengan Abraham. Betul. Ya, di Kejadian 18 dalam rupa 3 orang dia menampakkan diri, 3 orang sosok. Abraham tersungkur. Tapi Abraham Allah tidak pernah berkata bahwa saya punya nama ini Nisto atau Karyo atau enggak. Akulah Allah. Elohim, I am who I am. Yahweh. Itu pengertian menampakkan itu ya. Iya, dia menampakkan diri dalam rupa apa, terang atau bentuk apa, berbicara. Tapi berbicara dia tidak pernah namanya. Gitu ya. Tapi belum menyatakan. Gitu. Oke. Iya, belum menyatakan namanya. Namanya dia belum kasih tahu bahwa namanya siapa. Baru bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Yahweh. Kalau Allah menampakkan diri namanya itu dia punya nama itu selalu disampaikan bahwa YHWH, Yeshua, ya. Hanosri Umelek Haji Hudim. YHWH Pak. Iya. YHWH. Oke? YHWH itu artinya Yeshua Hanosri Umelek Haji Hudim. Ya, itu nama yang keramat Pak. Bapak jangan kalau ke Israel Bapak sebut nama itu hati-hati Pak. Itu dipelintir itu sama Israel. Ya. Oh, Raiso nampaknya yang dipanggil itu yang bisa itu Pak. Adonai, Hasem, Melek, Avinu, Elah, Elohim, Abba. Itu kalau Yahweh jangan. Itu nama. Oke. Nama kebesaran. Itu nama sakral. Oke? Nah, Bapak perhatikan ini ya. Dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri ya. Jadi Bapak belum ketemu saya, belum tahu namanya. Nah, Nabi Yesaya. Oke, Nabi Yesaya Pak ya. Nih, pilih ya Nabi Yesaya. Oke, wes. Kasih lihat. Nabi Yesaya sampaikan. Ya. Nih. Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 52. Kalau saya mau panjangkan ke Pak, sekolah itu panjang Pak. Tapi nggak bayar Pak Bom. Ya orang lah ya. Ini kan mengajar satu kali yang lain Pak. Nah ini loh. Nah, perhatikan sini Pak. Sebab itu umatku, kataku ini berarti Tuhan Pak ya. Ku ini besar, besar. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Ya Pak kan? Wes kok. Ngerti tahu Mas? Umatku akan mengenal namaku dan waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Perhatikan Pak bahasa ini. Bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku.
Akulah yang berbicara. Ya aku nih Bom-Bom loh. Nanti loh. Paham ya? Nanti aku datang ke dalam dunia. Aku bilang, aku nih Pak Bom-Bom iki loh. Nanti saya ketemu Bapak di Jawa mana. Saya ketemu, ini loh Pak Bom-Bom. Bapak kan sekarang nggak tahu tinggi saya berapa. Badan saya berat berapa kilo. Tahu nggak? Cuma tahu Ya, keseringan makan Pak Bom-Bom. Bukan, maksudnya Bapak kan nggak tahu tinggi saya berapa, besar saya berapa kilo, berat saya. Bapak kan cuma tahu gede aja ngomong gini. Iya toh, nanti setelah Bapak udah ketemu, aduh Pak Bom-Bom kok tinggi banget ya, besar banget ya, kelas berat ya. Gitu ya. Paham nggak Pak? Paham ya? Nah, Paham. Nah, di kitab Yesaya ini bahwa Tuhan bilang, ya, Dia akan datang dan mereka akan tahu namanya siapa itu. Nah, sebelum itu Pak, saya buka di kitab Yehezkiel dulu Pak. Kitabnya Pak, Alkitab banyak. Perjanjian Lama buatan. Nah, coba Pak kita lihat siapa itu ini. Yehezkiel contoh ya Pak ya. Nah, kita buka dalam Yehezkiel 38 Pak ya. 38 ayat yang ke-23. Bapak lihat ya. Nah, sini Pak. Bapak perhatikan ya. Tadi kan Tuhan bilang aku datang dalam, aku akan beritahu kepada umatku namaku. Betul nggak? Oke Pak ya. Ah, di sini Pak. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku. Dan menyatakan diriku. Menyatakan dirinya lagi. Di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan datang ke dalam dunia. Atau saya akan datang ke Jawa. Saya cari Bapak. Iki lo aku loh. Apa bom? Badannya gemuk besar. Tinggi besar. Nah itu. Maksudnya. Ya, si tukang sate. Iyalah. Ya, kalau ngajak makan sate orang popo ya. Wes aku gelem makan sate enak tenan. Oke Pak ya? Udah Pak ya? Oke? Oke. Nah, siapa itu Tuhan Pak? Kalau saya mau jelaskan panjang sekali, nanti siang-siang Bapak masuk lah, boleh lah. Nah, di dalam Lukas 1 Pak, ya, nah Lukas 1 Pak, Tuhan punya nama itu siapa Pak? Sehingga dia datang lahir ke dalam dunia. Siapa namanya ya? Jenengnya siapa ya Pak? Iki lo namanya ya. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tuhan itu punya nama siapa Pak? Yesus. Yesus Kristus. Nah, kalau kita seorang perempuan ini, kita kembali dalam Kejadian 1. Ya, ini Pak ya. Kejadian 3 ayat 15. Kita kembali jauh, tapi nggak usah. Saya lari ke Yesaya dulu Pak. Ya, Pak ya. Yesaya sebentar. Yesaya 7 ayat 14. Bapak perhatikan ya. Sebab itu Tuhan. Perhatikan Pak. Sebab itu Tuhan. Pak lihat. T-U-H-A-N kecil keluar ya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, sebentar Pak Bom-Bom. Berarti ini anak Bapak. Anak ya. Bukan Yahweh. Apa perbedaannya? Perbedaannya. T-U-H-N ini adalah Elohim. Maksudnya? Dia sang firman. Dialah sang firman. Bapak paham ya? Kalau Yahweh itu, Yahweh itu Bapa. Sang firman. Oke? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, Maria. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Oke Pak ya? Kita lanjut kayak gini. Bapak lihat, perhatikan baik-baik. Bapak perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Tapi yang lain sabar nggak Pak Bom-Bom? Sabar. Supaya Bapak jelas. Tenang aja Pak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang orang, apa perhatikan, penasehat ajaib yang mau datang ini Pak. Allah yang perkasa. Pak, disebut Allah loh. Bapa yang kekal, Raja damai. Yang mau datang. Ini sudah dibuatkan tahun 700 lebih Masehi sebelum datang Kristus Pak. Namanya siapa? Nah, Bapak tadi saya udah bilang namanya siapa? Yesus ya. Bapak perhatikan dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Yang berbicara ini malaikat Pak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Perhatikan Pak. T-U-H-N kecil ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa namanya Pak? Yesus. Makanya Yesus katakan.
Ini ucapan Saya siapa jelaskan. Pak Bombom? Yang Lukas ini. Lukas ini. Yang Lukas Ya, itu ini. tadi lu. Yang ini. ulangi lagi. Yang ini. Yang ini. Yang katakan. Hari Ini ini malaikat, telah Pak. lahir. Malaikat Jibril. Yang Bapak bilang Nah, Jibril itu itu. Gabriel. Itu begini Pak Bombom. Hari ini telah lahir. Itu kan ungkapan sebuah berita. Kemudian Ya, yang kasih siapa tahu. penerima berita itu? Penerima berita. Yang malaikat disaksikan oleh domba-domba, Ini Pak. kan- Bapak baca terus sampai ke bawah. Semua disaksikan nih. Terus sampai ke bawah nih, Pak. Di zaman ini ada nabi, Pak. Nanti kita baca terus. Nah, itu kan Bapak jangan kata- terpengaruh. Bapak bilang Bapak tidak punya Alkitab. Hanya Sekarang itu Bapak protes. sang malaikat. Malaikat, Pak. Gabriel, Seorang- Pak. Nah, makanya di ayat 29 ini, Pak. Nih, di ayat 29 ini. Nah, nih. Nih, Pak, lihat ini, Pak. Ini seorang nabi yang berkata ini loh. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Jadi Bapak yang seorang nabi ini, dia sudah berkata bahwa dia sudah waktunya dia mati. Karena untuk apa lagi dari dunia? Seorang Tuhan sudah datang turun dalam rupa manusia. Nih, terus baca. Yang bersaksi di sini adalah, nah kita lihat di sini. Dalam 36. Nah, 36 ini siapa? Lagi pula di situ ada Hana. Ah, Hana apa? Seorang nabi perempuan. Jadi dalam Kristen itu ada nabi, bukan nabi lagi nabi yang kalian cerita-cerita itu. Zamannya Yesus ada nabi namanya Nabi Hana, Pak, ya. Yang bersaksi sini ada beberapa nabi dan ada beberapa malaikat. Malaikat dengan para domba. Mereka menyaksikan gembala-gembala. Nah, yang menyatakan ini apa? Hari ini telah lahir bagimu adalah malaikat sendiri. Tidak seperti Bapak. Bapak punya nabi, dapat ilham dalam gua, tidak ada saksinya. Itu Waroka yang berkata, istrinya berkata. Bentar Pak Ya, Bombom, ya. bentar yang sabar dong Pak Bombom, yang sabar. Enggak, saya nggak sabar. Saya sabar Kan orangnya. saya awam ini mau bertanya nih Pak Bombom. Sebentar, Pak. Sedikit. Sebentar dulu, Pak. Saya sudah jelaskan ya. Sebentar, Pak. Makanya Yesus katakan, ya, di dalam Yohanes, sebentar ya. Yohanes 8 ayat 23, Pak. Bapak perhatikan, Pak. Nah, makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, lalu aku berkata kepadamu, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Perhatikan, Pak. Tadi Bapak saya pernah bicara bilang, aku dia. Bapak tidak, tadi saya sudah menjelaskan misalnya tentang aku dia, toh? Bapak perhatikan ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Oke Pak ya? Akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus yang tadi saya sampaikan mulai dari ayat tadi Pak, Bapak akan mati dalam dosa Pak. Sebentar Pak ya. Tuhan Yesus berbicara dengan seorang. Berbicara ini Pak. Sebentar Pak, saya kasih lihat ya. Seorang laki-laki Pak buta yang Bombom, disembuhkan. Sebentar. jangan sebentar. tanya-tanya Pak Bombom. Sebentar Pak, saya mau jelaskan baru saya mau tanya Bapak. Nah, Bapak perhatikan ini ya. Bapak paham, siapa itu Yesus? Pak, ini orang yang disembuhkan matanya ya. Perhatikan Pak. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar kota, diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Lihat, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Berarti Yesus mengatakan apa? Dialah Tuhan sendiri. Pak. Murid-muridnya saja tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka menyembahnya di atas perahu. Bahwa dia Tuhan. Dan dia tidak pernah menolak dia Tuhan. Apa yang Bapak mau tanya lagi sekarang? Kalau Bapak mau saya jelaskan terlalu panjang, Pak. Tapi yang sabar ya Pak Bombom ya. Biasa sabar. Pak, saya boleh tanya Pak? Pak Bombom. Ya. Tadi ada keraguan tentang Bapak itu. Siapa namanya Pak? Saya ya. Tentang Yohanes 17 ayat 8 Pak Bombom. Mungkin itu yang dia ragu Pak Bombom. Mungkin perlu dijelaskan sedikit. Nggak tahu, Yohanes berapa tadi?
Sebentar, saya bacakan Pak ya, supaya dia ngerti. Dia kan seolah-olah nganggap kok sudah jadi firman kok dikasih firman lagi Yohanes gitu 10. Bapak Bom. Oh Yohanes iya, 17, Yohanes 17. sudah ya, saya bacakan ya, saya jelaskan sedikit. Siapa yang putar ini? Doubling ya? Siapa ya? Nggak tahu. 17 ayat 8 Pak Bom. Ya, Oh ya. Ya. Nah, ini yang Bapak seolah-olah beranggapan bahwa ini bertentangan Pak, gitu Pak ya. Kok sudah Bukan jadi firman? aku bingung, nggak paham. Ya bingung. Ya maksudnya bingung. Kok manusia sudah menjadi firman menjadi manusia gitu ya? Kok dapat firman lagi gitu ya? Begini Betul, Pak. Ah gimana? Begini Pak. Yesus itu kan firman. Iya betul. Terus kok menerima firman dan menyampaikan firman, itulah aku bingung. Oke. Ya ini saya jelaskan Pak ya. Jadi mungkin Bapak beranggapan begini, pola pikirnya mungkin berbeda Pak ya. Seolah-olah Tuhan Yesus ini ketika menyampaikan firman mendapat firman dari Tuhan menyampaikan begitu. Baru Tuhan Yesus menyampaikan begitu Pak ya. Pola pikir Bapak kan begitu. Bukan. Enggak, maksudnya begini, betul. Maksudnya begini, Yesus ini kan firman, Pak. Ya kan? Ya, betul. Seolah-olah pemikiran Bapak ini, seolah-olah kok dia sudah firman, kok masih menerima firman dan menyampaikan firman lagi, kan begitu? Betul. Nah, jadi begini, Pak. Yang namanya Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, Pak, bahwa Tuhan berfirman, tetapi aku berkata kepadamu. Itu yang perlu kita. Tuhan Yesus selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu banyak ayatnya, Pak. Ya. Nah, jadi begini. Begini, bentar Pak, saya jelaskan dulu. Artinya ini, Pak, firman yang engkau sampaikan kepadaku, artinya ini waktu Yesus, Tuhan Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, atau mengambil rupa seorang manusia, firman itu sudah melekat, Pak. Sudah melekat dalam diri dia. Itulah firman, Pak. Itulah yang dia sampaikan. Gitu loh. Bukan berarti seperti misalnya keyakinan Bapak ya, oh dapat wahyu baru disampaikan. Dapat wahyu baru disampaikan. Bukan begitu, Pak. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah firman Tuhan. Makanya Yesus selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi dia bukan berarti misalnya hari ini ya Yesus menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti hari ini dia dapat wahyu, bukan, Pak. Artinya sejak firman itu mengambil rupa seorang manusia ya, atau firman itu menjadi seorang manusia, firman itu sudah melekat, Pak. Sudah penuh ada dalam diri dia, Pak. Itulah yang dia sampaikan. Gitu, Pak. Coba tag-nya ditayangkan lagi biar aku yang membaca. Baik, silakan. Nah, nanti Bapak akan lihat. Tampilkan Pak Bom. Silakan dibaca Pak Bom. Pak Mordeka itu di ayat itu yang mereka persoalkan itu adalah kata utusan itu biasanya, Pak. Bukan, di sini kan ada di sini. Enggak. Kuncinya justru di bawah di sini. Aku datang daripadamu. Nah. Udah Pak Mordekai. Ya. Mau sampai pagi juga orang ini keras kepala. Saya mau tanya sama dia. Apa-apa, kita punya kewajiban nyampaikan. Udah Pak, itu alasan aja. Pak. Aku ini juga orang bodoh, Pak. Saya mau tanya, Pak. Silakan Pak Ciler. Ini ayatnya, Bapak tolong jelaskan sama saya. Saya juga bingung, Pak. Pak, silakan baca, Pak. Ini Ciler, tolong tanyakan, Pak. Baru saya tanyakan. Pak Ciler. Ya. Ya, tolong tanyakan sama Bapak. Bapak ini pura-pura bingung juga, pura-pura bodoh aja. Saya juga pura-pura bodoh juga sekarang. Saya mau tanyakan ini, Pak. Iya, di Al-Baqarah 2 ayat 65 ini, Pak. Itu ada yang ditanyakan apa ya Pak Bom? Aku ini awam loh Pak Bom. Iya, saya mau tanya aja Pak. Kita juga awam, Pak. Terbuka. Kita juga awam. Sama. Kita mau tanya dulu. Yang kita mau tanyakan di sini kan ada pelanggaran hari Sabat, Pak. Yang dimaksud Allah ini pelanggarannya itu apa dan hari Sabat itu apa maksudnya ya Pak? Ada nggak diterangkan di Quran, Pak? Kalau ini, yang berikutnya,
Yang berikutnya Pak, ini kan ada kutukan kepada orang, nggak tahu siapa nih Pak ya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini kan kayaknya kepada orang Yahudi Pak. Sampai sekarang kutukan ini sudah ada terjadi nggak ya Pak? Jadi ada 3 pertanyaan itu Pak. Iya, Pelanggarannya apa, dan hari Sabat itu apa? Terus apa buktinya ada orang Yahudi yang jadi kera, Pak? Silakan, Pak. Ini konteksnya begini Pak ya. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini terjemahnya seperti ini Pak. Saya tidak membaca terjemah bawahnya loh. Ini saya menerjemah sendiri. Kalau salah ya mohon maaf. Walaqad alimtum, dan benar-benar kalian tahu alladzina atau orang-orang yang melampaui batas minkum dari kalian semuanya fis sabti tentang hari Sabat. Faqulna lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu terjemah leknya. Kalau penjabarannya, saya bukan pakarnya menjabarkan Pak. Artinya mereka melampaui batas urusan apa? Nah itu saya tidak mengetahui sejauh itu Pak. Mau lari lagi. Terus hari Sabat itu apa Pak? Hari Sabat itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Aduh, siapa ngajarin Pak? Kenapa ada yang ngajarin Pak? Sebentar Pak. Kenapa dengan hari Sabtu Pak? Apa yang dilanggar di hari Sabtu Pak? Nah, itu kan penjabaran kan? Tadi kan saya baca terjemahnya bahasa Arab ini. Dan benar-benar kalian tahu orang-orang yang melampaui batas tentang hari Sabat. Kemudian aku berkata kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya. Oke. Ya, ada apa Pak dengan hari Sabat Pak? Apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Mereka melampaui hari Sabat. Terus melampaui itu maksudnya apa? Nah itu kan namanya penafsiran. Saya tidak ahlinya menafsiri. Oh, terus yang jadi kera yang hina ini Pak, ada nggak buktinya sampai sekarang manusia jadi kera Pak? Nah, itu pun bukan wilayah saya. Bapak udah tua. Kalau gitu Bapak ngapain percaya Islam Pak? Nggak tahu apa-apa. Ya tadi kan saya belajar sama Pak Bombom sehingga jadi bahan pertimbangan kan. Oh gitu. Ya udah Bapak tinggalin aja ini Pak. Bapak makanya saya tadi kan milih Pak Bombom karena di mata saya beliau sabar. Katanya Bapak Ustadz, menerangkan satu ayat ini aja Bapak nggak bisa. Tadi kan yang ngomong itu tadi apa itu? Yang ngomong kan bukan saya. Terus saya ralat, Pak Bombom jangan percaya, itu mereka-mereka aja membikilar aku seperti itu. Orang Bapak membacanya dengan fasih loh Pak. Fasih sekali. Masa artinya nggak ngerti, nggak tahu maksudnya apa. Kalau banyak yang banyak fasih juga murtad loh. Yang banyak fasih juga murtad loh. Jadi kita positive thinking aja dulu. Ya, dia kan membacanya dengan fasih. Mengartikannya juga dengan fasih. Harusnya Bapak sebagai seorang yang beriman mencari tahu apa yang dilanggar dan apa itu hari Sabat, dan sudah ada enggak manusia yang jadi kera. Kan harusnya begitu Pak kalau Bapak beriman, bukan hanya tahu membaca kemudian mengartikan tapi enggak tahu maknanya. Itu namanya iman buta Pak. Tadi kan saya pengen bicara sama Pak Bombom untuk diajarin. Kalau sudah saya paham kan bisa saya jadikan pertimbangan. Ya ini saya juga minta Bapak yang ngajari saya lah Pak. Tolong bantu ajarin saya ini Pak. Oh saya masuk ke sini tuh minta belajar sama Pak Bombom kok. Bukan kepengen ngajar. Oke. Pak Ciler. Pak. Woi. Siapa Pak Ustadz begini ya.
Jangan Ustaz. Saya lihat Bapak, ya saya oke sudah Pak Rohim. Pak Rohim, Bapak Ya. fasih sekali dengan Al-Quran ini ya. Bapak yang terjemahan, oke? Oke. Pertanyaan Gini Pak saya Bombom. Sebentar Pak Bombom. Gini Pak Bombom. Di daerah saya orang kampung itu rata-rata kalau masalah membaca Quran itu banyak yang pinter-pinter, tidak harus Ustaz. Karena dari kelas Iqra atau TK sampai SD sampai SMP itu sudah diajarin gitu. Walaupun tidak semuanya. Pak Rohim, kalau Ya. yang sering masuk ke room kita ini Pak, membacanya satu terbata-bata Pak. Kemudian mereka tidak berani mengartikan sendiri. Bapak berani loh Pak mengartikan sendiri. Ini Walaupun Pak, salah ya. terjemahan yang kita pakai ini adalah terjemahan dari Kemenak Pak. Pemerintah punya. Tapi Bapak bisa mengartikan berbeda gitu ya Pak. Walaupun mungkin maknanya sama. Tapi Iya, kalimat yang Bapak gunakan itu berbeda Pak dengan tafsiran dengan arti Kemenak ini. Artinya Bapak lebih jago daripada pakar yang ada di Kementerian Agama itu Pak. Berarti Amin, Bapak amin. paham Pak. Kan begitu. Tapi Ya, begitu ya, Bapak amin, ditanya, amin. Bapak berkelit, tidak mau menjelaskan. Begini loh Pak Rohim, ya. Iya. Bapak sekarang ditonton kurang lebih 1.245 orang ini Pak. Ini Waduh, kalau begitu permisi aja deh. Aku takut. Kenapa? Takut ditonton ya. Kenapa Pak? Maaf ya Pak Bombom, aku takut Pak Bombom. Kenapa? Kenapa takut? Takut Ilmunya gitu, Pak? terima kasih Pak Bombom ya. Lain waktu aku belajar lagi boleh Pak Bombom ya. Loh. Boleh. Pak Bombom punya saran banyak kok. Iya. Ya Padahal udah. Pak, begini Pak, saya mau tanya Pak, saya mau bandingkan begini. Di kitab Bapak kan mengatakan bahwa kalian telah Allah Tuhan Bapak kan mengutuk orang Yahudi jadi kera. Tapi di dalam kitab Taurat, Yahweh tidak pernah mengutuk orang Yahudi jadi kera. Nggak ada Pak. Nah jelas kitabnya berbeda ya, Tuhannya berbeda. Pertanyaan saya Pak, orang Yahudi siapa yang jadi kera Pak sekarang? Ya mungkin beda kali Pak ya. Ya beda lah, Tuhannya beda Pak. Bapak ikut Yesus saja Pak, cari kitab yang benar aja Pak, ikut Yesus. Iya. Makanya aku tadi belajar sama Pak Bombom untuk bahan Itu sudah sampaikan Pak. Bapak tahu nggak di Al-Quran ada nggak Yesus ada lahir di Isa Al-Masih lahir di mana Pak? Nggak tahu Pak Bombom. Nah, Bapak lihat ya. Yesus itu di dalam Bapak punya Isa Al-Masih nggak dijelaskan di mana lahirnya. Kalau di kitab Pak, dari jauh sebelumnya, dari 500 tahun sebelumnya, Tuhan itu datang ke dalam dunia sudah dikasih tahu Pak. Saya buka dalam kitab Mika ya. Mika ini sudah 500 tahun Pak, jarak Yesus dan Mika. Iya. Pak, di kitab Mika ya. Nah, ini Pak. Perjanjian Lama. Mika 5 ayat 1. Perhatikan Pak. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu aku bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sama tadi dalam Yohanes 17 ayat 5. Sejak dahulu kala. Perhatikan. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada sang firman. Di kota apa Pak? Bethlehem. Isa Al-Masih tidak dijelaskan lahir di mana. Al-Quran menjelaskan di Pohon Kurma. Dari kitab Mika sudah dilahirkan bahwa Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Artinya rumah roti. Di atas tidak ada pohon kurma Pak. Sabar toh Pak Bombom. Enggak, Pak Bombom orangnya begini. Pak Bombom nggak tahu marah, paling ketawa. Ya, Pak Bombom nggak tahu marah. Cuma gini. Formunya doang yang keras, hatinya mah lembut. Itu Pak Bombom, ya. Apalagi malam ini sudah cemilan. besok minggu ibadah tapi nggak apa-apa lah. 2 jam udah nyampe ya Pak. Pak Bombom udah nyampe. Udah nyampe, udah.
Nih, udah nyampe. Sementara begini dulu Pak Bombom ya. Tar dulu Pak. Tar. Super paketnya udah buka. Terima kasih ya teman-teman. Sudah cemilan. Hehehe, Ibu Vivi. Ya. Dengan yang lain. Terima kasih Pak Bombom ya. Nah, Bapak kalau mau tanya nanti saya jelaskan Pak. Oke, Yesus itu dinubuatkan. Banyak Pak. Ya. Yesus itu dinubuatkan banyak. Ya Pak ya. Nanti lain waktu Pak Bombom ya. Ya. Kalau Sebentar hari dulu, Pak. ini Yesus itu dinubuatkan dalam perjanjian lama itu ada 380 ayat. Waduh. Satu ayat aja apa lalu? 380 ayat dalam nubuatan perjanjian itu yang saya sudah tahu. Yang saya sudah tahu. Penggenapannya 300 lebih, hampir 400. Karena ada satu ayat dia menubuatkan ada 2 tempat. Apa tahu Bapak? Itulah Alkitab. Oke, Pak Bombom, udah dulu ya, aku ngantuk. Ya wes. Oke, nanti PR saya Bapak cari ya, orang yang aku disapain untuk jadi kera ya.